Banyak orang yang berdagang, tapi di sisi Allah dia itu mujahid, pejuang fisabilillah. Gawiannya berdagang, gawiannya berkebun. Kita menyambat tukang kebun, kita menyebut dia pedagang, tapi Allah menilai mereka bukan pedagang, mereka bukan tukang kebun, tapi mereka mujahidin fisabilillah. Kenapa? Niatnya bagus. Niatnya bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, orang yang berusaha keluar rumah banting tulang, tujuannya untuk menjaga diri jangan sampai pengemis, itu orang fisabilillah. Fisabilillah. Orang yang berusaha mencari duit untuk menafkahi anaknya, menafkahi istrinya, menafkahi orang tuanya, itu ujar Nabi fisabilillah, mereka itu mujahid fisabilillah. Nah, siapa yang berusaha untuk memperbanyak harta, siapa yang berusaha untuk menumpuk-numpuk kekayaan, bahwa fisabilis syaitan, itulah orang yang berada di jalan syaitan. Nah, karena niat. Jadi rezeki ini yang kita minta bukakan itu pintu-pintu rezeki yang halal lagi thayyib. Sebagian ulama mengatakan setiap rezeki yang halal belum tentu thayyib. Belum tentu thayyib. Tapi setiap rezeki yang thayyib itu pasti halal. Nah, yang kita usahakan ini, kita minta kepada Allah agar dibuka pintu-pintu rezeki yang halal lagi thayyib. Para muhibbin rahimakumullah, rezeki yang halal lagi thayyib seperti orang bercucuk tanam, berkebun, itu jelas halal thayyib. Rezeki yang halal yang thayyib itu rezeki yang diridhai oleh Allah dan kita dapatkan dengan cara yang mulia, dengan cara yang terhormat. Nah, itulah yang kita minta kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal lagi thayyib ini. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, barang siapa yang minta bukakan kepada Allah pintu-pintu rezeki yang halal lagi thayyib, falyataqarrab ilallahil fattah, hendaknya lah dia mendekatkan diri kepada Allah yang maha membuka pintu itu. Nah, dekatkan diri kita kepada Allah. Dekatkan. Dengan apa kita mendekatkan itu? Bil azkar, dengan zikir-zikir. Wa tilawatil Quran, dengan baca Quran. Wa du'a, dengan doa. Wa ghairiha minal qurabi, dan selainnya daripada takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita hendak minta bukai pintu perbendaharaan rezeki yang halal lagi thayyib, dekatilah yang membuka pintu. Dekati yang membuka pintu. Bagaimana cara mendekatinya? Zikir, baca Quran, doa kepadanya. Nah, ini cara yang pertama. Nah, yang kedua, wal yaktasib, berusaha. Kalau zikir, doa, baca Quran, tapi diam di rumah, kada berusaha, itu kekurangan sebab untuk mendapatkan rezeki yang halal lagi thayyib itu. Sebabnya mesti kita jalankan. Sebab yang berhubungan dengan maknawi, zikir, baca Quran, doa. Sebab yang berhubungan dengan zahir, kita berusaha. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ
fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila selesai sembahyang, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi, cari rezeki Allah. Fa iza qudiyatis shalah, bila sudah selesai sembahyang, doa, berdoa, berzikir, baca Quran, selesai turun dari rumah, cari rezeki Allah. Karena rezeki Allah kadang akan gugur dari langit kepada kita, mesti dicari. Para muhibbin rahimakumullah. Wal yata'addab, dan jaga tata kerama kita. Jaga tata kerama. Karena kalau kita kehilangan tata kerama, kita bisa dibukakan pintu rezeki yang halal lagi tayyib tadi, tapi karena lanjuran dari Allah, bukan karena kasih sayangnya. Jadi kita dekati Allah dengan berbagai macam cara, kita berusaha dan kita gunakan tata kerama yang baik untuk dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal dan tayyib tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Dari Ibni Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah, inna dunya adbarat anni wa tawallat. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ini dunia berpaling daripadaku. Berpaling. Artinya apa? Pintu-pintu rezeki selalu tertutup. Minta buka lewat pintu dagang, gagal, bangkrut. Minta buka pintu lewat bertani, dimakan hama, habis pertaniannya. Minta buka pintu lewat sini, gagal. Semua pintu-pintu ditutup. Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, Aina anta min salatil malaikah wa tasbihil khalaik wa bihi yurzaqun. Apakah engkau tidak tahu, ujar Nabi, apakah engkau tidak tahu salawatnya malaikat, tasbihnya para makhluk, yang dengan itu mereka dibukakan pintu-pintu rezeki. Bahasa kitanya, Nabi kan kada tahukah cara membuka pintu rezeki itu? Maka berusaha ini gagal, tinggal hutang saling banyakan. Nabi kan kada tahukah cara membuka pintu rezeki itu? Qul inda tulu'il fajri. Nabi baca ketika terbit matahari, terbit fajar. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah mi'ata marrah, 100 kali. Ta'tika dunya saghirah, niscaya dibukakan bagi engkau seluruh pintu-pintu rezeki yang halal lagi tayyib tadi kepada engkau. Dagang akan sukses, bertani akan sukses, apa usaha akan sukses. Tapi Nabi amalkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Apabila membacanya imbah sembahyang sunat subuh, orang azan subuh, sembahyang sunat subuh 2 rakaat, baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Jangan terlalu laju membaca, jangan terlalu laju. Malaikat saja kadang mengerti apa yang kita baca, tak gumpal jadi satu. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdi, dengan memujinya, astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah 100 kali.
baik ini laki-laki, baik bini-bini, ini berlaku seluruhnya. Nah laki misalkan ada baca, nang bini membaca, laki kadang membaca, bini kadang membaca, anak nang di rumah membaca. Diamalkan oleh si laki-laki tadi, diamalkan. Summa ada, kemudian laki-laki tadi kembali datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa kemudian, kemudian ini ada satu mat. Kalimat summa itu litarahi, setahun termasuk summa, sebulan summa. Kemudian sesudah mengamalkan tadi, datang dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata laki-laki itu? Laqad aqbalat alayya dunya fama adri baina adha'aha ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, dunia datang kepada aku, seluruh pintu rezeki terbuka, ulun kawalahan menyimpaninya, mengadutinya kawalahan. Dari dagang jadi duit, dari kebun jadi duit, dari semuaan terbuka pintu rezeki. Itu amalannya, itu zikir. Zikir yang digunakan untuk membuka pintu rezeki. Jadi ada semuaan zikir, ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Diamalkan itu. Jadi mengamalkan itu mesti istiqamah. Mesti istiqamah. Terus menerus artinya amalkan. Wa warada aidan, dan mendatang pula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100. Ini kada betantu bila hendak imba subuh, hendak imba maghrib, Nabi kada menentukan. Lain yang pertama tadi itu mesti imba sembahyang sunat subuh. Nah ini bebas. Yang penting ada dibaca sehari semalam itu 100. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Apa ajar Nabi kalau bagi orang-orang yang mengamalkan itu, dia akan terhindar dari fakir. Dia selamat daripada susah di dalam kubur. Akan didatangkan kepada dia kekayaan dan dibukakan bagi dia pintu surga. Nah ini la ilaha illallah al-malikul haqqul. Cukup 2 itu amalan untuk minta buka pintu rezeki. Asal yang penting istiqamah tadi. Baca terus menerus, jangan berhenti. Karena amalan-amalan yang kita baca itu kadang-kadang Allah kadang memberikan buah kepada kita. Kena anak kita yang menikmatinya. Kada anak cucu kita kena berkat kainnya dahulu. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi zikir tadi cukup 2 itu untuk minta bukakan pintu rezeki. Nah yang kedua doa. Doa ini Nabi kita bukan hanya menyuruh, tapi sidin seorang berdoa. Doa apa? Doa minta rezeki itu. Apa yang diminta oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan maqbula. Itu salah satu sekian doa Nabi. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba. Ya Allah, aku minta kepada Engkau rezeki yang thayyib. Ilman nafi'a wa ilmu yang bermanfaat. Wa amalan maqbula, amal yang diterima. Bah kalau 3 itu sudah surga dunia kita.
rezeki luas, ilmu banyak, amal diterima. Itu doa Nabi. Ada lagi doa Nabi kita yang berurusan dengan pintu rezeki. Allahumma ja'al awsa'a rizkika alayya inda kibari sinni. Ya Allah, ij'al, Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah awsa'a rizkika alayya, paling luas rezeki engkau atasku, inda kibari sinni, ketika tua umurku. Jadi Nabi minta doakan, minta kepada Allah agar tuha itu rezeki luas. Itu doa untuk membuka pintu rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wal yaktasib. Nah, hanyar kita berusaha. Berdoa dulu lawan Allah. Seperti sesuai firman-Nya, bila selesai sembahyang, keluar bertebaran di muka bumi, cari anugerah Allah, tapi sudah sembahyang. Nah, sudah berdoa, sudah berzikir, keluar pada rumah, cari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Berusaha artinya, berusaha. Wal yata'addab, dan bertata kerama dalam berusaha itu, supaya dapat rezeki yang halal, yang thayyib. Nah, berusaha dan bertata kerama. Apa tata kerama orang berusaha supaya usahanya itu dapat rezeki yang halal, thayyib, yang berkah itu? Nah, para ulama menjelaskan tata tertib orang yang berusaha supaya dibukakan pintu rezeki yang halal, thayyib. Pertama, al-ilmu, ilmu. Anak berdagang, belajar dulu. Berdagang kayak apa menurut agama? Kayak apa jual beli yang sah? Kayak apa jual beli yang diridhai Allah? Apa-apa yang boleh dijual, apa-apa yang kada boleh dijual. Ini kada semuaan boleh dijual. Ada banyak yang kada boleh dijual. Yang kada boleh dijual itu antara lain nang ampun, yang ampunnya kada kita. Kada ampun kita. Walaupun seolah-olah ampun kita. Contohnya apa? Anggota tubuh kita. Itu kada boleh dijual. Menjual ginjal misalnya, menjual apa, organ tubuh, itu tuh kada boleh, dilarang dalam agama. Itu bukan pun kita. Dimana kita dapatnya ginjal itu? Nah, itu bukan pun. Nah, belajar apa-apa yang boleh dijual, apa-apa yang boleh ditukar, kayak apa cara jual beli, pasti belajar dulu. Nah, kalau kada belajar orang jual beli, pasti jatuh dalam riba, pasti jatuh kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada belajar, dikira semuaan boleh dijual, dikira asal untung. Nah, kada mau. Untuk dapat rezeki yang halal, yang thayyib, mesti berilmu dulu, ilmu. Nah, yang kedua, husnul niyah. Kita minta bukakan kepada Allah pintu rezeki yang halal, yang baik itu, niat kita bagus. Niat kita bagus. Kita mencari rezeki, dagang, tani, apapun, niat kita bagus. Kayak apa niat yang bagus itu? Nah, kayak apa niat yang bagus itu? Itu pun dijelaskan dalam agama kita. Kal iffah, seperti menjaga kehormatan diri. Jangan sampai jadi orang yang mengemis. Mun kada berusaha, kada dapat duit, kena garing lawan orang, mengemis kena. Nah, menjaga kehormatan diri, jangan sampai mengemis kepada orang lain,
itu sesuatu ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aku berusaha? Supaya aku jangan mengemis kepada orang lain. Nah, ini niat yang bagus, niat yang bagus. Niat yang bagus lagi, kenapa aku berusaha? Minta bukakan pintu rezeki yang halal kepada Allah, menafkahi yang wajib dinafkahi, anak, bini, orang tua yang memerlukan bantuan. Nah, menafkahi. Ini niat yang bagus. Wal ibadah, niat ibadah. Kenapa berusaha? Hendak naik haji. Apa berusaha? Hendak berumrah. Buat apa berusaha? Hendak bersedekah. Nah, niat yang bagus. Niat yang bagus inilah yang menjadikan gerak-gerik kita dalam usaha itu dihukumkan Allah fisabilillah. Fisabilillah. Banyak orang yang berdagang tapi di sisi Allah dia itu mujahid, pejuang fisabilillah. Gawiannya berdagang, gawiannya berkebun. Kita menyambat tukang kebun, kita menyebut dia pedagang, tapi Allah menilai mereka bukan pedagang, mereka bukan tukang kebun, tapi mereka mujahidin fisabilillah. Kenapa? Niatnya bagus. Niatnya bagus. Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, orang yang berusaha keluar rumah banting tulang, tujuannya untuk menjaga diri jangan sampai pengemis, itu orang fisabilillah. Fisabilillah. Orang yang berusaha mencari duit untuk menafkahi anaknya, menafkahi istrinya, menafkahi orang tuanya, itu jar Nabi fisabilillah, mereka itu mujahid fisabilillah. Nah, siapa yang berusaha untuk memperbanyak harta, siapa yang berusaha untuk menumpuk-numpuk kekayaan, bahwa fisabilillah syaitan, itulah orang yang berada di jalan syaitan. Nah, karena niat. Ngapain cuma berdagang supaya banyak bisi harta. Nah, setiap gerak-geriknya itu di jalan syaitan. Ngapain cuma dagang supaya kau bersedekah, supaya kau membantu kula. Gerak-geriknya dalam berusaha fisabilillah karena niat. Nah, itu bagian dari tata kerama orang yang berusaha, niatnya bagus. Bukan untuk beragak-agak, bukan hendak menjadi orang terkaya sekampungan. Aku berusaha supaya aku nang paling sugih di kula wargaku. Aku berusaha supaya aku paling sugih sekampungan ini. Nah, itu kadang-kadang itu tujuannya. Nah, berusaha itu untuk ibadah. Nah, sehingga 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, langkah fisabilillah. Keringat yang keluar di tubuhnya, keringat fisabilillah. Andai kata dia mati, mati syahid fisabilillah. Berusaha orangnya, tapi di sisi Allah kada pengusaha, mujahid, karena niatnya bagus dalam usaha itu. Yang ketiga, adabnya orang berusaha itu husnul yakin, bagus keyakinan. Nah, yakin yang bagus, yakin yang bagus. Apa yang diyakininya? Bi anna rizqa minallah, bahwa rezeki itu dari Allah. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Fattah, ia sudah percaya bulat dalam hatinya bahwa Al-Fattah itu yang membuka segala pintu kebaikan, yang membukakan segala pintu menuju keberhasilan. Dia yakin yang bisa membuka pintu itu hanya Allah. Nah, kalau dia beriman kepada itu Al-Fattah tadi, maka orang ini akan berakhlak ayyasira bihaitsu yanfatihu bilisanihi maghalikul muskilat wa ayyatayassara bihi 'alal khalqi minal umurid dunyawiyyah wal ukhrawiyyah. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Fattah,
Orang ini akan menjadi orang yang selalu memberikan peluang-peluang, memberikan kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan kebaikan kepada orang lain. Nah, ini orang beriman kepada Al-Fattah. Ada orang kesusahan, berurusan lawan dia jadi mudah. Ada orang yang kebingungan, berurusan lawan inya jadi lapang urusannya. Ini orang yang beriman dengan Al-Fattah yang maha membuka, maka orang ini pun akhlaknya seperti akhlak Allah, selalu membuka segala macam kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Tidak ada sesuatu yang disimpannya, tidak ada sesuatu yang dibakhilkannya dalam dirinya. Semua dia bukakan kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah orang yang beriman kepada nama Allah Al-Fattah itu.